Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hadida Ahmad Bagraf, dosen Prodi D3 Akuntansi Politeknik NSC Surabaya. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengantar perpajakan. Mata kuliah ini dirancang menggunakan pendekatan Delivery Interaction and Assessment atau DIA yang menekankan pembelajaran berpusat pada mahasiswa atau Student Center Learning. Implementasinya dilakukan melalui penyampaian materi secara interaktif, diskusi kelompok, serta pembelajaran berbasis studi kasus sehingga mahasiswa dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Video ini disusun sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026 khususnya dalam pemenuhan komponen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD, UKT, PT pada aspek pelaksanaan pembelajaran. Mata kuliah pengantar perpajakan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi D3 Akuntansi Politeknik NSC Surabaya. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan diselenggarakan dalam 1 semester. Evaluasi akhir pembelajaran menggunakan case-based assessment, yaitu penelitian berbasis studi kasus secara komprehensif. Seluruh proses pembelajaran disampaikan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Secara umum, mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan pemahaman mengenai konsep dasar perpajakan, regulasi perpajakan yang berlaku, serta keterampilan menghitung berbagai jenis pajak sesuai ketentuan perundang-undangan. Materi yang dipelajari meliputi: pertama, dasar-dasar perpajakan dan pengantar perpajakan penghasilan; kedua, pajak penghasilan pasal 21 beserta skema tarif efektif rata-rata atau TER; ketiga, pajak penghasilan pasal 22; keempat, pajak penghasilan pasal 23; kelima, pajak penghasilan pasal 24; keenam, pajak penghasilan pasal 25; ketujuh, pajak penghasilan pasal 26; kedelapan, pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Dan yang terakhir yaitu 9, pajak bumi dan bangunan atau PBB serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi D3 Akuntansi yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi: pertama, memahami konsep teoritis perpajakan beserta regulasi yang mendukung penyusunan informasi keuangan; kedua, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam menyelesaikan permasalahan sesuai bidang keahlian; ketiga, mampu mengkomunikasikan hasil pekerjaan secara efektif baik secara lisan maupun tertulis; keempat, mampu menghitung, mencatat, dan menyajikan informasi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku; dan yang kelima, mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung penyelesaian pekerjaan di bidang perpajakan. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan setelah mahasiswa menyelesaikan perkuliahan ini adalah: yang pertama, mampu menjelaskan konsep dasar perpajakan, fungsi pajak, sistem perpajakan, hak dan kewajiban wajib pajak, serta regulasi perpajakan yang berlaku di Indonesia; kedua, mampu menganalisis transaksi perpajakan untuk menentukan jenis pajak, subjek, objek, dasar pengenaan, dan tarif pajak sesuai ketentuan yang berlaku; ketiga, mampu menghitung pajak penghasilan pasal 21 menggunakan skema tarif efektif rata-rata atau TER, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 25, PPh pasal 26, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, pajak bumi dan bangunan atau PBB, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB berdasarkan data transaksi maupun studi kasus. Keempat, mampu menyusun serta mengkomunikasikan hasil analisis dan perhitungan perpajakan secara sistematis dalam bentuk laporan tertulis maupun presentasi. Kelima, mampu menggunakan aplikasi pengelola angka seperti Microsoft Excel maupun aplikasi administrasi perpajakan untuk mendukung proses perhitungan dan penyajian informasi perpajakan secara akurat. Dalam pelaksanaannya, mata kuliah ini menggunakan berbagai sumber belajar,
Referensi utama berupa modul ajar pengantar perpajakan yang telah disusun sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS. Selain itu, pembelajaran juga didukung oleh berbagai buku referensi, peraturan perpajakan, serta literatur lain yang relevan. Proses pembelajaran dilaksanakan melalui kombinasi pembelajaran sinkronus dan asinkronus dengan menerapkan pembelajaran aktif yang mendorong partisipasi dan kemandirian mahasiswa. Pembelajaran sinkronus dilaksanakan melalui tatap muka di ruang kelas maupun secara daring menggunakan Zoom sebagai media konferensi video. Sementara itu, pembelajaran asinkronus dilaksanakan melalui WhatsApp Group, sistem Lentera Politeknik NSC Surabaya, serta media pembelajaran lainnya yang mendukung diskusi, penyampaian materi, dan pelaksanaan tugas baik secara individu maupun kelompok. Perkuliahan berlangsung selama 16 minggu. Minggu pertama hingga ke-7 diisi dengan penyampaian materi disertai kuis sebagai evaluasi formatif. Ujian tengah semester dilaksanakan pada minggu ke-8, selanjutnya minggu ke-9 hingga ke-15 digunakan untuk penyampaian materi lanjutan, sedangkan ujian akhir semester dilaksanakan pada minggu ke-16. Evaluasi pembelajaran dilakukan melalui beberapa komponen penilaian, yaitu kuis interaktif, 7 penugasan baik individu maupun kelompok yang dinilai menggunakan rubrik sesuai karakteristik masing-masing tugas, serta ujian tengah semester dan ujian akhir semester berbentuk soal esai yang dirancang untuk mengukur tingkat pemahaman dan kemampuan analisis mahasiswa terhadap materi yang telah dipelajari. Adapun bobot penilaian terdiri atas kuis sebesar 10%, tugas 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%, sehingga seluruh komponen penilaian berjumlah 100%. Demikian pemaparan mengenai pelaksanaan mata kuliah pengantar perpajakan pada program studi D3 Akuntansi Politeknik NSC Surabaya. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan secara sinkronus melalui tatap muka di ruang kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam, Bu. Hari ini kita akan belajar mata kuliah pengantar perpajakan. Kita sudah di pertemuan ke-6, yaitu materinya pajak penghasilan pasal 23. Sebelum kita mulai, saya mau recalling dulu ini tentang materi sebelumnya, pertemuan ke-5. Ada yang tahu tentang apa materinya? Saya, Bu, tentang pajak usaha pasal 22 yang dimana menjelaskan bahwa pajak penghasilan atas transaksi perdagangan impor dengan bendaharawan pemerintah. Ya, benar Kak Nisa. Jadi kemarin itu tentang PPh pasal 22. Ya, definisinya sudah dijelaskan oleh Kak Nisa, yaitu tentang pajak yang dipotong atas penghasilan yang transaksinya di dalam negeri, yang dimana transaksinya itu dari impor maupun dengan instansi pemerintah ataupun industri lainnya seperti semen, kertas, ya, minyak, terus gas dan lain sebagainya. Dan juga di PPh pasal 22 kemarin itu tarifnya kan cukup banyak ya. Ada yang sebesar 0,5%, 1,5%, ya tergantung dari pada siapa kita bertransaksi, objek pajaknya bagaimana. Kalau untuk sekarang kita akan mempelajari tentang PPh pasal 23. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, saya ingin mengingatkan tentang capaian pembelajaran mata kuliah ini. Jadi di akhir materi ini apa yang kalian dapat? Yang pertama yaitu memahami pengertian PPh pasal 23, definisinya. Lalu kedua, memahami subjek dan objek pajak PPh pasal 23. Yang ketiga, memahami tarifnya. Dan yang keempat, memahami perhitungan PPh pasal 23. Kita akan memulai dengan definisinya. Apa yang dimaksud dengan PPh pasal 23? Jadi PPh pasal 23 ini adalah pajak yang dipotong ya. Jadi kalau istilah dalam perpajakannya yaitu withholding tax system ya. Jadi dipotong oleh pihak ketiga atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri maupun bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Itu yang dimaksud dengan PPh pasal 23. Jadi di PPh pasal 23 itu sama kayak PPh pasal 22 maupun 21, pajak yang dipotong oleh pihak ketiga ya. Cuma membedakannya adalah dari segi nanti objeknya ya apa aja. Berikutnya kita sudah mengetahui definisi, maka kita akan masuk ke dalam pihak-pihak yang terlibat dalam PPh pasal 23. Yang pertama badan pemerintah, yang kedua wajib pajak badan dalam negeri, yang ketiga bentuk usaha tetap, yang keempat penyelenggara kegiatan, yang kelima perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan yang keenam wajib pajak orang
pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 23 sesuai dengan surat edaran Dirjen Pajak SE08-PJ.4 tahun 1995. Jadi wajib pajak orang pribadi dalam negeri itu bisa menjadi pemotong PPh pasal 23, tapi harus ada syaratnya dari Dirjen Pajak. Berikutnya kita masuk ke dalam objeknya. Apa aja objeknya PPh pasal 23? Pasal 23 itu ya ada sekitar dari jenis jasa itu ada 62 jenis jasa. Tapi yang di sini yang ingin saya jelaskan menurut putusan Menteri Keuangan ya 5 jenis jasa lainnya itu yang pertama tentang jenis penilai atau appraisal, yang kedua jasa aktuaris, yang ketiga jasa akuntansi pembukuan dan atestasi laporan keuangan, yang keempat jasa hukum, dan yang kelima jasa arsitektur ya. Jadi ini 5 di antara 62 jasa yang dipotong PPh pasal 23 yang termasuk dalam objek pajaknya ya. Ini ada 5 ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam tarif pajak. Tarif pajak PPh 23 itu hanya ada 2, sebesar 15% dan 2% saja. Ya, beda dengan PPh pasal yang sebelumnya ya yang begitu banyak tarifnya. PPh pasal 23 itu cukup 2 saja. Yang membedakan adalah jenis penghasilannya ya, yang membedakan mana yang masuk 15%, mana yang masuk 2%. Yang masuk 15% pertama dari jenis penghasilan sehubungan dengan penyertaan modal. Pertama seperti dividen yang diperoleh dari perusahaan terbatas maupun BUMN atau BUMD dengan syarat kepemilikan saham kurang dari 25%. Jadi maksimum saham yang kita miliki di PT ataupun BUMN atau BUMD tersebut sebesar 25%, maka masuk di dalam objek pajak PPh pasal 23 dengan tarif 15%. Terus yang kedua, bunga termasuk premi, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang. Terus yang ketiga, royalti, dan keempat, hadiah penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Ini yang termasuk ke dalam jenis penghasilan sehubungan dengan penyertaan modal di mana tarifnya sebesar 15%. Selanjutnya, penghasilan sehubungan dengan sewa dan penggunaan harta ya, itu kecuali tentang sewa tanah atau bangunan ya. Kalau sewa tanah bangunan nanti masuk objek pajak yang lainnya ya. Jadi selain itu maka masuk ke dalam PPh pasal 23 tarifnya 2%. Jenis pajak penghasilan lainnya yang sehubungan dengan imbalan jasa. Kan tadi ada 62 jenis jasa ya. Ini imbalan jasanya terkait dari jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain yang diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21, maka tarifnya 2%. Bagaimana jika wajib pajak tersebut tidak memiliki NPWP? Maka sama perlakuannya seperti PPh sebelumnya, maka dikalikan sebesar 200% dikali dengan pajak berhutang. Lalu kita masuk ke dalam pengecualian objek pajak. Pengecualian objek pajak di dalam PPh pasal 23 yaitu yang pertama, penghasilan yang dibayar atau berutang kepada bank ya. Jadi terkait dengan bank maka bukan objek pajak PPh pasal 23. Lalu yang kedua, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Terus objek pajak yang dikecualikan yang ketiga yaitu dividen ya. Dividen di mana kepemilikannya itu lebih dari 25% ya. Jadi lebih dari 25% maka itu bukan objek pajak PPh pasal 23. Lalu pengecualian objek pajak yang lain yang keempat yaitu bagian laba yang diterima anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Yang kelima, sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Yang terakhir, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Jadi ini adalah 6 objek pajak yang dikecualikan dari PPh pasal 23. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Saya Bu, jadi tarif PPh pasal 23 hanya ada 2 saja ya Bu, 15% dan 2%. Oke, ya benar Mbak Risa. Jadi
BPH pasal 23 itu tarifnya hanya ada dua, 15% dan 2%. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam materi pajak penghasilan di era Cortex, karena kita sudah berada di masa Cortex ya, sudah jalan 1 tahun Cortex ini. Oke, bagaimana sih BPH pasal 23-nya? Alurnya ya, alurnya BPH pasal 23 sama kayak pasal 22. Jadi kita pertama adalah membuat bukti potongnya dulu. Jadi di situ kita masukkan siapa aja orang, apa identitas ya, identitas penerima penghasilan, dan juga tarifnya nanti akan ketemu berapa, jadi berapa PPh yang terutang. Itu adalah kita pertama buat bukti potong. Setelah itu kita melakukan submit. Kalau kita melakukan submit, itu langsung secara otomatis kita akan muncul PPh yang terutang. Nah, setelah muncul PPh yang terutang, maka dilakukan pembayaran ya, bisa melalui billing ataupun melalui deposit pajak. Setelah kita melakukan pembayaran, maka otomatis kita sudah melakukan pelaporan SPT. Yang pertama adalah alurnya, kita membuat bukti potong dari menu e-bupot atau withholding slip. Kita klik tanda panahnya, setelah itu akan muncul beberapa pilihan ya. Pilih yang BPU, yaitu bukti potong unifikasi. Jadi unifikasi itu semua pajak masuk ke dalam satu laporan. Jadi PPh pasal 15, 23, 22, 4 ayat 2 semua jadi satu bukti potong, makanya disebut unifikasi. Kalau dulu disendirikan, PPh pasal 23 sendiri, 21 sendiri, 22 sendiri. Kalau ini dijadikan satu. Setelah pilih BPU akan muncul menu seperti ini, maka pilih yang create e-bupot untuk membuat baru. Lalu akan muncul menunya seperti ini, kita masukkan general information-nya, tax period, dari tax period yaitu periode masa pajaknya, masa pajak tahun berapa, masanya kapan. Setelah itu pilih TIN. TIN ini berisi NPWP. Setelah itu, setelah muncul TIN-nya, terus pilih dengan yang nomor 6, pilih NITKU wajib pajak yang dilakukan pemotongan. Oke, setelah general information selesai, maka masuk ke dalam income tax ya. Pilih yang tax object name ya. Ini kita pilih masuknya, pilih pajak apa yang terkait ya. Setelah itu pilih yang setelah object name, baru habis itu pilih yang tax article. Pilih jenis transaksinya yang mendekati. Kalau PPh 23 mungkin mendekati tentang jasa gitu kan. Terus tentang dividen ya, itu cari yang mendekati. Setelah itu ini tax object code-nya sama income tax status ini langsung otomatis karena kita sudah mengklik di tax object name. Jadi yang ke bawah itu tax article, object code sama income tax statusnya itu secara otomatis sudah langsung terisi ya, sudah langsung terisi. Apakah dia 23 atau 22, langsung tarifnya sudah ketahuan mana aja. Lalu kita hanya akan masukkan tax base atau DPP-nya. Kita masukkan DPP-nya berapa, rate maupun income tax withheld-nya langsung secara otomatis ngisi. Kalau kita kan sudah ketahuan di tax artikelnya, kalau PPh pasal 23 terus ternyata rent tentang sewa, berarti otomatis tarifnya sebesar 2%. Itu sudah secara otomatis. Nah, kalau sudah otomatis sampai di, kita masuk ke dalam reference dokumen. Di sini kita mengisi dokumen numbernya ya, invoice numbernya itu berapa, apakah jenisnya apa, announcement, commercial invoice atau kontrak. Setelah itu masuk ke dalam tadi dokumen type, terus yang kedua kita masukkan ke dokumen number. Setelah itu pilih tanggal dokumen transaksinya. Di sini siapa penandatangan bukti potong. Di saat kita mendaftarkan Cortex, kita otomatis sudah diminta siapa yang bertanggung jawab untuk menandatangani yang berhubungan dengan perpajakan. Nanti akan muncul namanya siapa aja. Setelah itu kita dulu save draft, bukan submit dulu tapi save draft dulu, baru habis itu submit. Ini sudah kita melakukan pengisian bukti potong. Setelah kita melakukan bukti potong, kita melakukan penerbitannya ya. Penerbitannya kita masuk ke dalam bupot BPU ya, klik ya yang di sini dan tanda-tanda ini, klik. Setelah kita klik udah centang gitu ya, udah muncul centang, kita akan milih. Kita karena ingin menerbitkan maka pilih terbitkan yang warna hijau. Setelah itu kita akan muncul di sini site dokumennya, siapa yang melakukan seperti tadi otorisasi, yang bertanggung jawab dalam perpajakan siapa, kita masukkan kode otorisasinya. Setelah itu kita konfirmasi tanda tangan. Oke, tadi yang sebelumnya masuk ke dalam menu belum terbit, sekarang telah terbit. Nah, di sini kita bisa melakukan download ya. Di sini kita bisa download bukti potongnya. Oke, karena kita sudah melakukan penerbitan, selanjutnya kita melakukan pembayaran. Pembayaran ini, sebelum masuk pembayaran kita masuk ke dalam pengambil SPT-nya ya. Tadi kan penerbitan bukti potong, sekarang masukkan ke SPT-nya. Nah, SPT-nya ini kita masuk ke dalam menu surat pemberitahuan SPT, lalu klik tanda panahnya itu, pilih yang
SPT. Di sini kita masuk ke dalam buat konsep SPT. Kita klik buat konsep SPT. Setelah itu pilih PPH unifikasi. Nah, di sini kita tarik masa pajaknya tadi. Kita buat di masa apa? Di contoh di sini Oktober tahun 2024. Sudah ketemu, lalu kita lanjut. Nah, di sini kita normal itu berarti pertama kali kita bikin SPT. Kalau ada pembetulan kita berarti pilih yang pembetulan. Karena ini pertama kali kita klik yang normal. Langsung klik yang buat konsep SPT. Nah, kita muncul di menu ini, kita klik yang tanda pensil ini. Nah, di sini kita akan berada di induk, ya, induk SPT, ya. SPT masa unifikasi itu ada daftar 1, daftar 2, lampiran 1. Kita tidak mengetik apapun di sini, hanya kita mengecek saja sudah benar atau tidak, ya. Kita cek semua bagian induk SPT unifikasi ini dari identitas pemotong, pajak penghasilan, dan pernyataan dan tanda tangan. Setelah itu, jika semuanya sudah benar, ya, nanti akan muncul ya di sini PPh pasal 22, 23, 26, ya, 4 ayat 2, pasal 15, ya, itu semua muncul di sini. Nah, kalau dinyatakan total income tax-nya sudah benar, maka kita melakukan masuk ke dalam bagian yang C, pernyataan dan tanda tangan di sini. Seperti biasa kita cari siapa yang bertanda tangan di sini dan juga kode otorisasi pajaknya. Di sini kita melakukan tanda tangan dokumen, simpan dulu baru konfirmasi tanda tangan. Sekarang berarti SPT-nya sudah jadi, maka dari yang konsep SPT dia langsung masuk ke SPT menunggu pembayaran. Berarti secara tidak langsung di sini sudah muncul PPh terutang kita, ya. Kita sudah bisa mencatat secara akuntansi PPh-nya, PPh terutang kita berapa. Nah, kita selanjutnya akan melakukan pembayaran. Ya, pembayaran di era Cortex ini ada dua, melakukan create billing code atau deposit balance transfer. Kalau kita deposit berarti kita memiliki saldo deposit, ya. Transfer ke e-wallet, kita transfer dulu ke deposit kita, pajak kita, baru habis itu kita potongkan lewat deposit. Kalau create billing code berarti kita membuat kode billingnya, jadi kita tinggal transfer aja. Setelah kita melakukan ya pilihan, kita pilih metodenya, baru kita save dokumen seperti biasa, signernya siapa, terus kode otorisasi siapa, save dulu, baru confirm save. Nah, ini berarti sudah selesai, maka pembayaran sudah dilakukan. Nah, kalau melihat bentuk SPT-nya, untuk era Cortex seperti ini ya, SPT masa PPh unifikasi. Oke, di sini sudah kelihatan identitas pemotongnya, terus pajak penghasilan apa aja yang dipotong. Di sini unifikasi ada PPh 4 ayat 2, 15, 22, 23, 26, ya. Ini yang termasuk PPh unifikasi. Kalau dulu itu satu-satu, ya. SPT masa PPh pasal 23, PPh pasal 22 itu satu-satu. Ya, jadi dia punya satu-satu sendiri. Kalau ini sudah jadi satu. Oke. Untuk tanggal pembayarannya tuh setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Untuk lapornya setiap maksimum tanggal 20 bulan berikutnya. PPh 22 juga sama, 21, 22, 23 sama tanggal-tanggalnya. Yang hanya berbeda PPh pasal PPN, ya, yang berbeda PPN. Kita masuk dalam contoh soal. Soal yang pertama, di sini ada PT Garmindo, merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri, ya. Di sini dia bertransaksi, ya, melakukan pembayaran dividen, ya, kepada pemegang saham. Pemegang sahamnya ada 3, PT Cakrawala, Sumber Jaya, dan PT Aman Jaya. Nah, dividen ini berupa dividen tunai, ya, dia melakukan pembayaran. Kita lihat dulu, PT Cakrawala, Sumber Jaya, PT Aman masing-masing punya NPWP. Di sini ada penyertaan modalnya. Untuk PT Cakrawala 26%, Sumber Jaya 18%, PT Aman Jaya 12%. Maka pertanyaannya, yang dilakukan, yang termasuk objek pajak PPh pasal 23 untuk dividen ini yang mana saja? PT Sama Jaya. PT Cakrawala tidak? Kenapa begitu? Ya, benar sekali. Jadi PT Cakrawala tidak dikenakan PPh pasal 23 karena penyertaan modalnya di atas 25%. Jadi yang kena PPh pasal 23 hanya PT Sumber Jaya dan PT Aman Jaya karena di bawah 25%. Sehingga PPh pasal 23-nya yang terutang sebesar 22.500.000, berarti berapa tarifnya berarti? PPh pasal 23-nya ini berapa tarifnya? 15% karena objek pajaknya berupa dividen. Oke. Contoh yang kedua, pada tanggal 5 Mei 2018, PT Baja Konstruksi pihak pertama melakukan kontrak dengan PT Sumber Alam
selaku perusahaan persewaan alat berat untuk menyediakan jasa sewa alat berat berupa forklift dengan nilai kontrak sebesar 100 juta. Kalau dari soal ini, PPh pasal 23-nya berapa? 2% dikalikan 100 juta, maka ketemu 2 juta. Maka PPh pasal 23-nya untuk contoh ini adalah 2 juta. Contoh soal berikutnya, di sini ada PT Pandu Putra, merupakan perusahaan kontrak karya pertambangan batubara menggunakan jasa konsultan manajemen yang berasal dari Irlandia yang berada di Indonesia selama 5 bulan. Kalau sudah berada di Indonesia 5 bulan, maka otomatis dia menjadi wajib pajak dalam negeri. Kan lebih dari 183 hari kan. Orang asing lebih dari 183 hari, maka dianggap sebagai seperti layaknya wajib pajak orang dalam negeri. Atas jasa konsultasi tersebut, PT Pandu membayar fee jasa konsultan sebesar 3 juta. Diketahui ternyata tidak ada tax treaty atau P3B antara Indonesia dan Irlandia. Maka PPh pasal 23-nya berapa persen? 2%. Oke, dikalikan 300 juta, maka ketemu 6 juta. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada tentang transaksi imbalan dengan jasa lainnya ya. Di mana ada PT Jasa Outsourcing ya, perusahaan tenaga kerja ya, di mana dia menyalurkan tenaga kerjanya sebanyak 20 orang ke PT Dwijaya. Nah, di sini pada bulan ini kontrak yang disepakati atas penyerahan jasanya itu terdiri atas gaji 20 orang tenaga kerja dan imbalan jasanya. Gajinya untuk 20 orang itu 100 juta, imbalan jasa atas penyediaan tenaga kerja sebulannya sebesar 10 juta. Dari transaksi ini berapa persen yang dikenakan untuk PPh? 2%, dikalikan? Oke, 10 juta. Yang gajinya nggak perlu dikalikan ya, karena gaji bukan termasuk objek pajak PPh pasal 23 ya. Jadi hanya jasa penyerahan jasanya tadi. Selanjutnya ada tugas. Tugas sebanyak 9 soal ya, dikerjakan secara tulis ya, di kertas sampai SK ya, APS bergaris gitu, dikumpulkan minggu depan. Baik saudara-saudara, jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan singkat beserta cuplikan pelaksana pembelajaran mata kuliah pengantar perpajakan yang saya ampu. Besar harapan saya, paparan ini dapat memberikan gambaran mengenai implementasi proses pembelajaran yang saya laksanakan pada mata kuliah pengantar perpajakan di program studi D3 Akuntansi Politeknik NSC Surabaya. Pada kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan LLDikti Wilayah 7 Jawa Timur, serta kepada seluruh tim sertifikasi dosen tahun 2026 atas kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan kepada pelaksanaan kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Politeknik NSC Surabaya, seluruh jajaran pimpinan, rekan-rekan dosen, tenaga pendidikan, serta mahasiswa yang telah memberikan dukungan dan kerjasama sehingga proses kegiatan dapat berlangsung dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian ini masih terdapat kekurangan maupun kekeliruan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang telah saya paparkan dapat memberikan manfaat. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.